Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwas sekalian, mungkin ada yang tanya, fadhal. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada Agustus 45 Allah memberikan rezeki kemerdekaan bagi Indonesia. Bagaimanakah sikap seorang muslim dalam memperingati kemerdekaan, termasuk adanya berbagai kegiatan malam tasyakuran? Ya ikhwan, wallahi kegiatan yang diadakan semuanya adalah kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah. Antum lihat malam-malam 17 dihabiskan maksiat, minum-minuman, jogetan, dangdutan, keluyuran laki perempuan, semuanya adalah kufrun ni'mah. Ini barangkali negara kita semakin terpuruk. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang dulunya kemaripah wal jinawi, tentrem totora harjo, bahkan rezekinya mengalir dari hulu hingga hilir, gunung sampai lautan. Ternyata kufur dengan nikmat Allah. Aku cicipkan selimut kelaparan dan ketakutan akibat dari tindakan kesalahan mereka yang perbuat. Yang miskin kelaparan, yang kaya ketakutan. Allahu Akbar. Ya Allah. Ungkapan Al-Quran dahsyat. Al-khawf, takut, lapar. Kenapa? Karena orang ada dua tok, miskin sama kaya. Yang kaya ketakutan meletakkan duitnya, yang miskin besok yang dimakan apa nggak dapat. Akibat dari tipu daya, rekayasa, kemungkaran yang mereka lakukan. Makanya konsep merdeka telah dibikin oleh Ibnu Taimiyah. Merdeka adalah merdeka hati. Terbelengguan dengan selain Allah. Kalau kita masih terbelenggu oleh nafsu, terbelenggu oleh maksiat, terbelenggu oleh selain Allah, hati kita belum merdeka. Maka kemerdekaan hanya didapat dengan la ilaha illallah, mengembalikan hati perasaan kepada Allah. Sekarang banyak yang terbudak oleh narkoba, terbudakkan oleh maksiat, terbudakkan oleh hawa nafsu, terbudakkan oleh jabatan, terbudak masih belum merdeka. Hatta sekarang kita masih terbudakkan mengekor kepada umat lain, masih belum merdeka. Zahir batin kita terjajah. Bahkan penjajahan sekarang lebih rapi. Maka untuk bebas, kita hanya merdeka dengan la ilaha illallah. Adapun acara peringatannya, gimana sikap kita? Kalau saya jadi presiden, saya hilangkan. Makanya kalau sebelum Zainal Abidin jadi presiden, jangan tanya bagaimana menghilangkan 17 Agustus. Maka sikap kita yang terbaik sekarang, Mas, meminimalisir kemungkaran 17 Agustus. Itu. Antum mau menghilangkan? Mustahil. Karena ini sistem. Makanya yang paling penting sekarang adalah meminimalisir hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, kemaksiatan. Cukuplah acara negara, sudah selesai. Nggak ada yang bela-bela yang aneh itu, nenek-nenek, kakek-kakek itu lomba lari kelereng gitu loh. Oh, jadi kaitannya itu loh. Apa kaitannya dengan kemerdekaan? Nenek-nenek lari kelereng itu masukin benang ke jarum, nenek-nenek nggak masuk-masuk. Sia-sia. Hura-hura. Harusnya ya ikhwan, wallah ya ikhwan, anak kadang-kadang menangis. Kalau satu RT saja dana Agustus 5 juta rata-rata, antum kalikan RT seluruh Indonesia berapa triliun. Kalau digunakan memerdekakan anak-anak yang putus sekolah, memerdekakan anak-anak yang gelandangan, memerdekakan nasib miskin yang terlantar, merdekakan kampung dari keterbelengguan, kemunduran, minimal bersih,
aman, gunakan. Jogetan, dansa itu tetangga sama ini akhirnya apa, cemburu suaminya dansa sama tetangganya. Acara 17 ada yang dansa-dansaan, ada yang jogetan, ada, ya Allah, apa makna kemerdekaan itu? Tidak ada lain kecuali itu, joget semalam suntuk sehingga disebut Republik Dangdut. Ya ikhwan, sejak kapan pahlawan-pahlawan kita yang mayoritas muslim rela disyukurin hasil darahnya dia seperti ini? Tanyakan. Wallah, kalau seandainya mereka bisa bangkit dari alam kubur dan melihat kenyataan peringatan 17 Agustus seperti ini, dia menangis dan kecewa dengan perjuangannya. Dirayakan dengan bergelimang maksiat, jogetan semalam suntuk, hambur-hamburan duit, mubadir, sementara anak-anak terlantar jalanan tidak pernah diurus. Mboknya berpikir sekali-kali duit yang ente buang-buang untuk jogetan itu kumpulin untuk nyekolahkan orang minimal yang putus sekolah di lingkungan itu, ada enggak? Sekolahkan. Saya pernah sampaikan konsep ini ke RT saya di tempat tinggal saya. Dibuat bersihin got nyamuk banyak yang memicu demam berdarah. Dibuat untuk nyekolahin, minimal nyantunin anak-anak yang sekarang ini rajin ke TPA tapi nggak bisa sekolah SD, SMP. Masya Allah, itu betul-betul makna kemerdekaan. Bangsa kita merdeka. Kembang api di Ancol, buang duit lagi 2 miliar, bus itu, bus begitu. Itu kembang api ngentut 1 menit aja 2 miliar. Itu kan 2 miliar. Nanti Masya Allah, antum, apalagi kalau antum kalkulasi semalam 17 Agustus anak-anak yang jalan-jalanan itu pakai motor itu bensinnya berapa, udah gak kehitungan lagi. Wallah ya ikhwan, kita ini miskin karena kemubadiran. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Saya kasih contoh aja. Saudi itu betulnya nggak kaya. Kenapa? Saudi sumbangannya sana sini, bangun masjid, bangun pesantren. Kuwait juga begitu, karena di Saudi nggak ada tahlilan selamatan. Oh, kita itu melarat karena selamatan, Mas. Nuruti orang Jawa, selamatan terus melarat itu dijamin. Coba bayangkan bangun rumah itu selamatannya 5 kali coba. Dari mulai ngeletakin batu selamatan, batu pertama, ancek-ancek selamatan, nutup selamatan, munggah genteng selamatan, masuk rumah selamatan. Coba, belum lagi tahlilannya karena yang bangun rumah langsung mati. Jadi sekalian masuk. Allah, coba coplok udelai selamatan 3 kali, coba lihat. Itu. Yang lebih lucu lagi, titik dipotong tuwi, titik sunat itu, Mas. Itu kan daging dipotong, Masya Allah, kagak ada senti lagi, ngundang sekampung. Allah, hidup kita mubadir, jadi duit itu tersalurkan di situ, bukan miskin kita. Akhirnya yayasan dakwah nyari dana susah, kemana-mana ngeluh dana, mau daurah dana, sampai nyanyinya ya dana karena kekurangan dana. Itu mubazir. Karena apa? Tidak dikawal oleh syariat. Antum lihat proses pembangunan kita mubazir. Tambal sulam, karang dibangun besok dibongkar lagi. Proses apa namanya? Pengelolaan ekonomi mubazir, hutang mubazir. Allah ya ikhwan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bangsa kita ini temannya syaitan. Sampai acara hadas uang, anak yang nggak habis pikir. DPR habis sidang yang joget ya, Mas. Kok negara jogetan itu? Nggak rakyatnya, nggak lurahnya, nggak RT-nya, nggak DPN, semuanya reses jogetan, karaokean. Sehingga Masya Allah, apalagi di sebagian daerah itu, Mas, pokoknya ngumpulin dana ngenceleng itu hanya untuk minum-minuman semalam suntuk dengan alasan perayaan peringatan 17 Agustus. Padahal untuk minum aja hura-hura. Yang memaknai kemerdekaan betul-betul, yang sahih, itu nyaris 0,5% gak ada.
Yang ada mungkin tahlilan yang nggak benar, itu kan gitu. Ada yang ngumpulin tahlilan. Mari kita kirimkan Al-Fatihah ke arwah para pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang telah membela bangsa ini, baik muslim maupun non muslim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila arwahi pahlawan. Al-Fatihah. Itu yang paling sahih ini, itu dong. Sampai ada yang kemarin anak dapat laporan berita di Banjarmasin itu kiai dan muridnya seluruh perangkat bulan Pemda tahlilan di makam pahlawan. Allah Akbar. Rame-rame datang di makam pahlawan. Di situ tumplek-blek. Allahu Akbar. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan. Sehingga saya usulkan RT antum arahkan duitnya, kumpulkan untuk membersihkan lingkungan, mendandanin rumah-rumah orang yang miskin, menyekolahkan anak-anak yang putus sekolahan, nyantunin orang-orang gelandangan. Jempol sahih. Itu paling jogetan yang dapat untung siapa? Penarinya, penyanyinya sudah kaya. Ngapain kalian tuntut sumbang supaya merdeka penyanyi itu bebas maksiat. Bagaimana membantah orang-orang yang meragukan bahwa Al-Quran adalah firman Allah? Ya ikhwan, aslinya mereka ini tidak mau dalil, makanya harus pakai logika. Dan intinya jangan banyak berharap untuk mereka sadar, karena dasar pijakan mereka berbeda. Tapi intinya minimal kita lumpuhkan. Kalau seandainya kamu mengatakan Quran itu bukan firman Allah, alasannya apa? Antum jangan bikin alasan dulu. Antum balik, dia bikin alasan. Dari alasan itu kita bantah syubhatnya satu persatu. Tak. Gitu. Kalau alasannya Quran ini bukan firman Allah karena kertas, kita tanyakan, apakah dengan ditulis di kertas merubah firman Allah? Pernah nggak sekarang ulama-ulama mendahului kita ini mengatakan bukan firman Allah? Padahal di dalam Al-Quran sendiri, wa inistajaraka musyrikuna fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qurannya kalam Allah, firman Allah. Dan juga Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha." Dan wallahu alam, tidak ada orang yang mengingkari bahwa Al-Qur'an itu wahyu kecuali orang ateisme yang kerdil agamanya, dan tidak perlu dibantah karena dalil-dalil menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah ghairu makhluqin. Ya, itu tadi orang ilmu hanya cari ilmu hanya untuk diskusi. Padahal Allah jelas mengatakan hatta yasma'a kalam Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya lihat dia menganggap subhatnya apa. Itu tinggal kita mengetahui bantahnya. Bagaimana hukumnya iuran 17 Agustus di mana biasanya tiap rumah diminta iuran dan bersifat wajib bukan sukarela? Pertama, kalau wajib tidak bayar antum terkena mudarat, maka min babil maslahah antum ikut iuran. Tapi kalau tidak, maka antum tidak perlu memaksakan diri karena tidak jelas. Dan kalau terpaksa bayar, katakan duit saya bukan untuk 17-an tapi untuk sumbangan pembangunan atau sumbangan
RT titik. Ini sumbangan RT. Kecuali kalau memang acaranya acara-acara jelas bersifat syar'i, tadi umpamanya dikumpulkan duitnya untuk sumbangan beasiswa, untuk ini nggak ada masalah, antum bayar. Bagaimana menolak undangan tahlilan, yasinan tanpa menyinggung perasaan orang yang mengundang? Gampang sekali. Pertama, ada tingkatan-tingkatan. Ini tingkatan orang yang kuat, ustadz atau siapa aja kuat posisinya, diundang. Antum bilangin, Pak, acara tahlilan bid'ah. Udah. Kalau kita kuat, gak ada dalilnya, gak ada faedah. Tanya ya, Rasul mati pernah ditahlili enggak? Enggak. Jadi maaf saya gak datang. Ini kalau berani, pasti antum dikemplang. Keduanya, Pak, maaf, saya alhamdulillah selama ini sudah ngaji dan sudah mendapatkan banyak ilmu dari ustaz-ustaz, dan alhamdulillah di antara hasil ilmu itu kan harus diamalkan. Maka ana harus berkewajiban mengamalkan ilmu yang saya dapat. Ilmu yang saya dapat di antaranya tahlilan itu enggak ada dalilnya, bid'ah. Wah, melorot ngotot Mas ya. Kita turunkan temperamennya. Nah, itu kan turun lagi. Ini tingkatan ketiga surganya. Gitu. Antum bilangin, Pak, maaf. Semua orang dijamin bebas untuk mengekspresikan pemikirannya. Undang-undang saja membolehkan orang Kristen menjalankan agamanya kok. Yang jelas Bapak yakin kan agama Kristen batil? Loh, yang agama batil aja dijamin oleh undang-undang, apalagi saya ini. Tolong Pak, hormatin sesama bangsa Indonesia, tenggang rasa. Itu. Udah enak, paling enak. Terakhir ini paling kendu. Ini kelas menduan, ini ibarat tempe. Pak, maaf, saya nggak bisa hadir. Ada kesibukan penting. Walaupun tidur, karena tidur lebih penting ketimbang bid'ah. Oh, iya nggak? Mas saya tanya, tidur dibanding bid'ah mana yang lebih sahih? Tidur lebih penting, apalagi antum tidurnya niat untuk tahajud, sunnah. Loh, makanya kalau nggak usah jelasin, Pak, maaf saya ada urusan penting tidur, nggak usah. Bilangin secara umum, Pak, anak ada urusan penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Ngantuk soalnya, tidur. Soal. Alasan paling enak. Antum kenapa kurang alasan gitu aja repot? Antum tidak kan, antum sesuai dengan masing-masing kondisi. Kalau antum kondisi nomor 1, oke, silakan jalan. Kondisi 2, 3 atau 4, dan semuanya natijahnya jangan hadir. Ustadz, tempat saya kalau ada jenazah dimasukkan ke liang lahat, diazani dulu, bagaimana hukum? Ini termasuk perkara yang dikatakan sunnah tapi dalilnya adalah maudhu. Talqin atau adzan itu asasnya hadis dari Abu Umamah Al-Bahili ketika dia mati minta diwasiat untuk ditalqin. Tapi hadisnya ini adalah maudhu, palsu. Adapun adzan adalah qiyas. Kalau manusia masuk ke dunia diadzani, kenapa keluar tidak? Nah, masuk adzan, keluar azan. Padahal adzan ketika lahir itu saja diperbincangkan oleh ulama, kan gitu hadisnya. Itu antara maudhu dengan dhaif. Dengan demikian tidak ada alasan kita untuk mengkiaskan dengan sesuatu yang sesat. Oleh karena itu tidaklah benar mengazani mayit pada saat di liang lahat. Yang sahih, ente kubur, ente tutup, habis ditutup didoakan. Ini hadis yang sahih. Berdasarkan hadis Rasulullah, ketika selesai ngubur, Rasul mengatakan is'alu li akhikum, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tasbih,
fa innahu al-ana yus'al. Mintalah kepada Allah pengampunan untuk saudaramu dan keteguhan karena dia sekarang sedang ditanya. Makanya di sejenak berdiri di atas kubur kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan meneguhkan agar mampu menjawab. Waduh, ini buahnya tulisannya tapi jelek. Waduh, kayak dokter. Mudah-mudahan bisa baca saya. Ya Ustaz, dalam sebuah pengajian saya mendengar bahwa suatu hari Rasul berjalan dengan sahabat dan berhenti di makam ibunda Rasulullah, dan beliau duduk bersimpuh di makam ibundanya, berdoa dengan khusyuk sampai menangis. Kemudian sahabat bertanya, apakah doa anda kepada Allah untuk meringankan beban ibunda akan diterima ya Rasulullah, sedang ibunda anda belum sempat beriman pada sabda, saya melakukan ini hanya sebagai bentuk bakti saya pada ibu saya walaupun dia telah meninggal. Ada hadis yang mengatakan akanlah putus amalan ibadahmu setelah engkau mati kecuali 3 perkara: ilmu manfaat, sedekah jariyah, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya walaupun telah meninggal. Lebih lagi bahwa inti dari bacaan sholat jenazah adalah doa untuk si mayit. Ikhwan, jelas hadis ini maudhu, dan ciri-ciri hadis maudhu menabrak usuluddin. Usuluddin sepakat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Surat At-Taubah. Tidaklah layak bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan syirik walaupun kerabat dekatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW minta izin untuk mendoakan Abu Thalib ditolak. Dan ya ikhwan, tolong camkan hadis yang sahih diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ketika ada orang yang tanya, ya Rasulullah, aina abi, bapak saya di mana? Abuka finnar, bapakmu di neraka. Nangis. Setelah itu dipanggil, abi wa abuka finnar, bapakmu sama bapakku dua-duanya di neraka. Agak sedikit adem karena ada temannya. Gitu. Orang susah kalau ada temannya jadi enteng. Ini menunjukkan bahwa orang tuanya Rasulullah finnar, Abu Thalib finnar, Abdul Muttalib finnar juga, karena Abu Thalib mata ala dini Abdul Muttalib. Bahkan Rasulullah ketika minta izin Allah untuk mendoakan orang tuanya ditolak, kemudian minta izin ziarah kubur diizinkan. Ini menunjukkan bahwa kalau ziarah kubur boleh. Walhasil hadis ini nampak menabrak usuluddin, dan ini ciri-ciri hadis maudhu. Apakah dalam membenci kekafiran atau kemusyrikan atau kebid'ahan adalah perbuatannya saja atau pelakunya? Tolong disebutkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Telah sampai berita kepada ana bahwa Rasulullah pernah menyuapin orang Yahudi yang buta. Apa ini sahih? Ini ceritanya orang-orang partai untuk cari dukungan dari non-muslim. Allah ya ikhwan, hadis-hadis maudhu untuk cari dukungan dari non-muslim jadi keluar. Yang Rasulullah nyuapin Yahudi, yang Rasulullah macam-macam, enggak ada. Ngapain nyuapin? Ajib. Nah, saya jawab yang pertama. Ya ikhwan, konsekuensi al-wala wal-bara. Al-hubbu ma yuhibbullah wa man yuhibbullah, wal-bughdu yubghidu ma yubghidullah wa yubghidu man yubghidullah. Konsekuensi wala wal bara adalah mencintai apa saja yang dicintai Allah dan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah, dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah. Jadi dibenci pemikiran dan siapa orangnya. Sehingga
di dalam banyak firman Allah, di antaranya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasul. La tajidu qauman yu'min, kamu tidak akan mungkin menemukan sekelompok kaum yang mencintai, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orangnya. Cuman katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, benci dan cinta dibagi menjadi 3. Ada orang yang kita wajib benci secara mutlak, walaupun secara pribadi menguntungkan, yaitu non-muslim, kafir. Ada orang yang wajib kita cintai secara mutlak, yaitu mukmin kamilul iman, walaupun menyakitin secara pribadi hati saya. Ada orang yang satu sisi kita cintai, satu sisi kita benci, yaitu mukmin yang ahli maksiat. Dari sisi imannya, sholatnya kita cintai, tapi maksiatnya kita benci. Dari sini kita harus hati-hati membenci pribadi dan perbuatannya. Namun ada batasan muamalah dunia. Jadi bukan berarti kebencian kita terus kita ekspresikan ngawur, ketemu orang muslim langsung digasak. Ya, itu disuruh Rasulullah benci orang kafir. Ada aturannya ya ikhwan. Tolong dicamkan. Subhanallah, Islam mengajari kita beradab sampai amam iblis sama syaitan. Allahu akbar. Sampai ada judul akhlak ma'as syaitan ya ikhwan. Kita dianjurkan berakhlak sampai sama syaitan. Dalilnya, pernah Rasulullah SAW boncengan sama sahabat, kemudian untanya kepleset. Lalu sahabat mengatakan, ta'isha syaitan, celaka itu setan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, la taqul ta'isha syaitan, fa innahu yakbur, walakin qul bismillah, wa innahu yasghur hatta yasira kadzubab. Jangan kau katakan celaka setan nanti membesar, katakan bismillah, setan akan mengecil sekecilan. Coba lihat muamalah kita sama setan. Sampai ya ikhwan, walaupun setan mengganggu kita setiap saat ketika berhubungan, nggak mungkin kan kita mau berhubungan terus ngumpat-ngumpat, kurang ajar setan mengganggu gue, baca enggak. Tapi ada akhlak. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana, pakai adab. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Subhanallah, ama syaitan aja punya akhlak. Makanya ikhwan, kalau muslimun dikatakan gak punya akhlak, itu merupakan kedustaan, karena kita diwajibkan berakhlak mulia hatta ma'as syaitan, apalagi ma'al a'da, musuh manusia. Artinya ada caranya memusuhi itu, gak ngawur itu. Sehingga tolong, kecintaan harus juga diikat oleh syariat, kebencian juga harus diikat oleh dalil, nggak boleh ngawur. Ini cinta dan benci karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa 'adha lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, imannya telah sempurna. Sudah selesai daurah kita atau kajian kita dari pagi jam 8 sampai jam 3. Insyaallah saya ingin menyimpulkan bahwa sunnah itu indah di hadapan orang-orang yang mau menerapkan, dan sunnah sebagai pedoman hidup, dan sunnah menjadi prinsip hidup kita. Intinya katanya Imam Malik, as-sunnatu kasafinati Nuhin wa man raqiba najah. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh, siapa yang naik pasti selamat. Dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Barangkali ada kasarnya ya, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan anak yakin orang-orang Malang juga sama bahasanya, jadi soal bahasa nggak ada masalah, mudah-mudahan. Dan ada kekurangannya, antum ada peluang pintu untuk saling menasihati dan menutupi.
karena tidak ada sesuatu yang sempurna, ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu dari nafsu, syaitan menggelincirkan manusia. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.